Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Hakiki dengan NIM 2248201052 dari kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan materi dengan mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Berikut penjelasannya. Baik, materi yang pertama yaitu ada pemilihan dan penyiapan bahan. Taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan juga pengelompokan organisme, mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Seleksi-seleksi yang dilakukan dalam pemilihan bahan yaitu pertama seleksi spesies, seleksi usia, seleksi lokasi dan musim, seleksi bagian tumbuh. Spesies yaitu pemilihan jenis spesies tertentu dari tumbuhan yang memiliki kualitas atau karakteristik terbaik untuk tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, seleksi usia yaitu pemilihan bahan berdasarkan umur atau tingkat kematangan bahan tersebut, karena usia mempengaruhi kekuatan, kelenturan, dan juga ketahanan bahan. Selanjutnya, seleksi bagian tubuh yaitu pemilihan bagian tertentu dari tanaman yang paling sesuai untuk diolah menjadi produk tertentu. Selanjutnya, seleksi lokasi dan musim, pemilihan bahan dari tempat tumbuh atau hidup tertentu karena lingkungan mempengaruhi kualitas bahan, dan juga pemilihan waktu panen atau pengambilan bahan berdasarkan musim untuk mendapatkan kualitas terbaik. Penyiapan bahan merupakan proses awal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan tertentu. Seperti di sini ada penelitian, pembuatan obat, kerajinan, atau produk lain. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan bahan yang siap digunakan dengan kualitas yang baik. Langkah-langkah dalam penyiapan bahan, yang pertama di situ ada pemanenan. Pemanenan ini dilakukan pada waktu yang tepat, misalnya pagi hari untuk daun, saat tanaman cukup tua untuk akar. Selanjutnya menggunakan alat yang sesuai agar tidak merusak bagian lain dari sumber bahan. Selanjutnya itu pembersihan, mencuci bahan dengan air bersih untuk menghilangkan tanah, debu, atau serangga. Bisa juga menggunakan larutan tertentu jika diperlukan. Misalnya di sini ada etanol untuk sterilisasi. Selanjutnya poin ketiga itu ada pemotongan dan penghancuran. Bahan besar dipotong kecil agar proses selanjutnya lebih efisien. Penghancuran dengan blender atau alat tumbuk jika dibutuhkan untuk ekstraksi atau fermentasi. Selanjutnya penyimpanan. Disimpan dalam wadah tertutup, rapat, dan kering. Ditempatkan di lokasi yang sejuk, kering, dan gelap untuk mencegah kerusakan atau tumbuhnya jamur. Poin kedua yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi bahan alam adalah proses pemisahan senyawa aktif atau komponen bioaktif dari bahan alam, biasanya tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, menggunakan pelarut tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan zat yang memiliki aktivitas biologis, misalnya untuk obat, kosmetik, atau suplemen. Prinsip ekstraksi bahan alam didasarkan pada proses pemisahan senyawa aktif dari campurannya menggunakan pelarut yang sesuai. Prinsip utamanya itu melibatkan perbedaan kelarutan antara komponen-komponen dalam bahan terhadap pelarut yang digunakan. Terdapat metode-metode dalam ekstraksi. Yang pertama itu meserasi. Meserasi ini dilakukan dengan perendaman bahan dengan pelarut pada suhu ruang untuk waktu tertentu. Selanjutnya ada sokletasi. Ekstraksi menggunakan alat soklet dengan pelarut yang terus-menerus diuapkan dan dikondensasikan. Selanjutnya ada perkolasi. Pelarut dialirkan secara perlahan melalui bahan alam yang diletakkan dalam tabung. Selanjutnya ada reflux. Pemanasan campuran bahan dan pelarut dalam sistem tertutup agar pelarut tetap berada di dalam sistem. Selanjutnya ada ultrasound assisted extraction, menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat ekstraksi. Selanjutnya metode ekstraksi dengan microwave, menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan bahan alam secara cepat dan merata, sehingga mempercepat pelepasan senyawa aktif dan matriksnya. Dan terakhir, metode ekstraksi dengan tekanan tinggi, yaitu menggunakan pelarut dalam kondisi superkritis yang memiliki sifat antara gas dan cairan, memiliki difusivitas tinggi dan viskositas rendah, sehingga mampu mengekstrak senyawa aktif dengan efisien.
Pemilihan metode ekstraksi bahan alam ini sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan hasil ekstraksi. Jadi ada beberapa faktor-faktor utama dalam pemilihan metodenya. Faktor yang pertama itu sifat fisikokimia senyawa aktif, yang kedua jenis dan sifat bahan alam, yang ketiga tujuan ekstraksi, yang keempat ketersediaan dan jenis pelarut, selanjutnya ada skala produksi, waktu dan biaya, yang ketujuh efisiensi ekstraksi, dan yang terakhir ada keamanan dan lingkungan. Selanjutnya, evaporasi. Evaporasi digunakan untuk menghilangkan pelarut dari larutan ekstrak, sehingga diperoleh ekstrak kental dan setengah padat. Contohnya setelah maserasi dengan etanol, cairan hasil ekstrak diuapkan untuk menghilangkan etanol dan menyisakan senyawa aktifnya. Tujuan evaporasi ini sendiri, yang pertama ada memekatkan larutan ekstrak, selanjutnya ada menghilangkan pelarut yang tidak dibutuhkan, dan yang ketiga itu menyiapkan ekstrak untuk proses lanjutan, seperti pengeringan atau formulasi obat.